serta hiburan. Perompak Suara Budaya Banjar. FM 87,7 dan 99,6. Perompak Suara Budaya Banjar. Sedang sanak perompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini seperti biasa, Selasa 17 Desember 2024, kita telah bergabung dalam Mabar alias Madihin Bahabar, yang dimana pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Syahril dan juga siapa nama ininya tadi? Syahril dan Fadil ya. Arif, Syahril dan Arif seperti biasanya dan sanak perompat. Dan kita juga sudah kedatangan narasumber dan mungkin seperti biasa karena ulun membukakan aja, dan habis ini acaranya akan dibawakan oleh host tercinta kita ya. Host tercinta kita yang mana selalu membawa tawa bagi dan sanak perompat seluruhnya. Dipersilahkan untuk Arif dan juga Syahril untuk dibuka. Si pohon mangga tanam baraba. Assalamualaikum. The first time I am talking. This is Madihin traditional art singing from South Borneo, amazing with our Madihin song. You relax listening. Listening. Kenapa hari ini kita pakai bahasa Inggris? Walaupun abang Madihin kami sedikit kada biris. Karena bahasa asing kami masihlah wasiwis. Nengaran Madihin budaya daerah, budaya nang the best. Tetapi hari ini bintang tamunya dari komunitas Sahara Inggris. Tangaran Inggris, bahasa Inggris menjadi bahasa lingua franca. Bahasanya banyak itu tentang please. Kenapa lain lagi akamata kamana-mana. Aku bapandir gara-gara bahasa Inggris. Supaya hari ini kita tambah nicis. Gasan kita semua. Please give your applause. Iya, applause dong. Applause. Madihin, hari ini kita membuka seperti biasa di saban hari Selasa. Tapi nang hari ini bujur kita sedikit beda, membawa Madihin tamu nang luar biasa. Harap bahasa Inggris
hari ini kita belajar jua supaya budaya kita kalau pindah kawa madihin ka mancanagara. Amin. Tapi pangdahulu terima kasih para pendengar adang sana ke Pro 4 kita ucapkan jua selamat mendengarkan acara mabar Madin Bahabar di sini tentunya sabuting pantun tadi nang di muka silakan dibacakan ini pantun bakambang bunga. Pohonku ini kita tanam babaris, si pohon mangga tanamnya barabah. Hari ini kita membahas bahasa Inggris, kayak apa hubungannya lawan budaya daerah. Of course, good morning dulu kita ucapkan ya kalau jujur Harus akan bahasa Inggris ya, Kom. Ayo Kom, kulihatakan. itu Jepang tahunnya good morning, selamat pagi ya kalau Gasan ding sanak Pro 4 saberataan ya kalau RRI Pro 4 budaya suara budaya Banjar. Iya. Nah, aku sudah pinata puntal-puntal. Napang diawali tadi ikem mancing-mancing pakai bahasa Inggris. Kenapa gerang jadi ikem pakai bahasa Inggris hari ini? anu cocobaan nah rela kopina kamu belajar bahasa Inggris juga kita. Bilanya ada yang salah ada juga menagurakan mumpung ada orangnya hari ini ya lah. Bila imah ditagur tuh bang tapi babal-babal terus diapain pulang? Nah itu langsung aja tinggal makan. Ngaran walaupun hari ini lah banyak nang tinggalem nah ayo harus akan gin aku. Apa tuh kenapa tuh Jadi karena banyak banjirop jam malam tadi jadi gitu. banyak tinggalem. Kata bapak asal jangan karir kita yang tinggalan. Tapi nangaran kita hari ini kita sudah membuka pakai bahasa Inggris kenapa gerang ya tumben-tumbenan kita kenapa jer jadi pakai bahasa Inggris. kenapa Nah jar ayo teh? karena hari ini kita kedatangan presiden. Kada gagampangan deh. Ada kegampangan dan presiden hari ini nih sangat apa ibaratnya tuh merakyat. Wah, rendah hati. presiden mana nih lah? Nah, karena biasanya kalau presiden kan protokol ya kalau. Iya, bujur. Bahkan bupati gubernur aja protokol. Ada ajudanan ya tadi lo yang lah. Nang hari ini datang seorangan aja nah. Wow, presiden apakah itu? Presiden apakah itu? Langsung aja kita takoni. Selamat datang, kayak apa kabar Kak Gita? Welcome in from Pat. Gitu ke pronunciation-nya kayak itu. Iya. Iya, thank you lah Kak Arif dan Kak Syahril. Kabar kita baik. Alhamdulillah. Kak Gita, kalau boleh tahu nih nama lengkapnya dan kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih? Oh, nama lengkap aku Gita Nindi Astuti. Aku mahasiswa semester 7. Jadi kesibukanku tidak terlepas dari skripsi. Kita doakan mudah-mudahan lancar aja skripsiannya lah. Amin. Bila pian apa ngarannya pina ngalih-ngalih skripsi lah minta gawiakan jalan kawan ulun nah. Insyaallah kada tegawi. Insyaallah kada lulus. Dan apa kita di awal tadi kita sambat-sambat bahwa beliau ini pian ini adalah presiden. Iya. Nah, boleh tahu lah presiden apa nih? Jadi aku presiden dari sebuah komunitas. Komunitas yang mewadahi muda-mudi Kalimantan Selatan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi nama komunitasnya itu adalah Harat Inggris. Harat Inggris. Nah, untung ada Inggrisnya di ada belakangnya kalau Inggrisnya, dia kayaknya komunitas Harat jangan tinggal bener nih. Cuma mendengaran komunitas Harat Inggris kayak juga apalagi mun komunitas Inggris suara ya kalau ada Haratnya ini ketahuan bahwa komunitas Harat Inggris kan dari bahasa Banjar dan bahasa Inggris gitu nah. Iya, dengarannya Inggris gitu Bang sudah ya Iya kalau. itu Bang sudah. Kalau boleh tahu nah, boleh diceritakan lah apa itu komunitas Harat Inggris itu sendiri. Jadi komunitas Harat Inggris tadi kan seperti yang kita bilang kayak komunitas yang mewadahi pemuda Kalimantan Selatan khususnya wilayah Banjarmasin nih. Gasan belajar bahasa Inggris beramian tanpa harus
dijudge, di side eye oleh orang-orang itu loh Kak. Tanpa harus, nah tahu lah di judge di apa ya? Di just tuh di apa aja kita tuh di Di des gitu. Itu ditembaki gitu jas apa ya? Jas hujan. Nah, lain pulang di judge itu artinya dihakimi ya Oh, kalau lah. dihakimi. Jadi biasanya kita nih bilangnya bepandir bahasa Inggris tuh apa ini sok-sokan bener jar. Nah, kayak itu. Iya, makanya wakaring jar masing. Bahasa asing aja. Nih tapi lah nangaran nih apa ngaran nih ada juga kita perlunya bisa bahasa Ngaran Inggris. kita perkembangan zaman sudah 5.0 ya kalau. Nah, artinya kita harus juga mengikuti perkembangan zaman pada saat ini harus sesuai aja sudah ulun. Tapi ngomong-ngomong masalah perkembangan zaman nih kayak kita perkembangan harat Inggris itu sendiri ada sejarahnya pian kau lah mengisahkan. Kita ada bisi waktu sekitar Panjang nih kisahnya. Oh, ada Bapak? Apa Enggi kami Ada Bapak hadangi. panjang kami hadangi. Tapi kita ulah singkat saja. Nah, jadi Harat Inggris itu didirikan 2022, tapi mulai aktifnya itu di tahun 2023. Enggak. Nah, itu ditemukan oleh 2 orang, yaitu Esterina Mulyani sama Dewi Agustina. Nah, kebetulan kita ini berteman dengan Kak Esther tadi karena satu alma mater lah kan di kampus. Nah, dari situ katanya mereka berdua ini kayak sama-sama dari alumni SMA kan yang sama. Terus mereka kayak pengen bikin komunitas bahasa Inggris. Tapi kayak kada langsung tak jadi. Mereka melakukan survei dulu nih. Survei ke 60 lebih pemuda Kalimantan Selatan tentang seberapa penting sih bahasa Inggris itu. Dan kayak sekitar 75% ke atas itu bilang bahasa Inggris itu penting. Tapi 75% itu bilang juga permasalahannya adalah kayak lingkungan yang tidak mendukung untuk berbicara bahasa Inggris sama tidak pede. Nah, jadi itu kayak permasalahan yang umum nih. Jadi kayak semua permasalahan kan ada solusinya nih Kak. Jadi maka dari itu kayak Harat Inggris ini adalah solusi dari permasalahan tersebut. Kayak tadi dibilangnya lingkungannya tidak aman. Nah, maka dari itu komunitas Harat Inggris menjadikan lingkungan yang aman untuk kita berpandar bahasa Inggris tanpa dihakimi tadi. Nah, jadi itu sih sejarahnya Harat Inggris dari survei tadi. Dari 2 orang mereka open volunteer, kemudian 10 orang jadilah kayak anggota Harat Inggris yang angkatan pertama. Itu kan 2023 sampai Harat Inggris itu memenangkan pemuda pelopor kemarin di tahun 2023 juga. Nah, itu baru open recruitment sekitar akhir itu. Jadi kami baru join juga di 2023 itu sampai 2024 ini. Jadi kita sendiri joinnya baru belum setahun lagi, tapi ini akan setahun gitu. Nah, jadi berarti memang terbentuknya Harat Inggris ini berasal dari kegelisahan pemuda di Banjar ini juga ternyata. Iya, bujur. Artinya kan hubungannya memang banyak yang satu tujuan nak belajar bahasa Inggris ya kalau cuma yang sekawanan yang beramian, yang apa namanya yang nyaman di bawah pandir ya kalau kadang sekedar kayak bimbel kan berat tuh. Bujur. Ya kalau soalnya seorang hendak belajar pulang ya kalau untuk tua kayak gini sudah ya lo. Tapi itu kan tadi ijarnya mengumpulkan anak-anak muda yang hendak belajar bahasa Inggris. Namun nang tuha-tuha apa membuka kah nih? Oh, inggih kami terbuka benar nih gasan seberatan usia deh. Soalnya kan ada juga yang gasan umum. Cuman kayak yang mempelopori tadi Harat Inggris itu yang muda-muda gitu Kak. Karena kan kayak masih produktif gitu, masih fresh lah kayak ide-idenya. Terus kami belum bertemu dengan dunia kerja, mungkin kayak kakak-kakak kan pasti kayak ada prioritasnya lah kerja. Kalau kami kan masih prioritasnya ya belajar gitu kan. Makanya bisa meluangkan waktunya untuk berkontribusi di komunitas. Lawan juga anak-anak alumni kan nyaman untuk belajar sudah ya kalau nyenang Tuhannya sudah ibaratnya itu kayak melukis di atas air aja orang bahari itu. Apa tuh artinya? Artinya kada kawatan ubaya di gores tahapus pulang. Itu apalagi orang-orang yang kada peringatan kayak kita nih lah. Itu makinnya terutama ikam relay kada peringatan lawan hutang ikam kada inget-inget lagi nah sama lawan aku. Ngaranku siapa ya? Mulai amnesia bila tabas hutang. Kayak nipeng lah nangaran ta kawan lawan nang tuha-tuha nih pian lawan om-om kayak kami nih. Ya jok bapak-bapak lah. Masalah hutang kami nih kena dramatik masalahnya. Masalah keluarga. Masalah keluarga. Nah, ngomong-ngomong masalah keluarga nih, kenapa pian tertarik dengan bergabung dengan keluarga Harat Inggris? Apa breezing jadi gitu?
Ketiga korelasinya. Dikira keluarga apa tadi? Kan gue sambut keluarga berencana kan lain lagi bidangnya. iya. Jadi kalaunya dari itu kan alasan terbentuknya dari Harat Inggris gitu kan di Iya. Banjarmasin. Inggris. Kalau dari sisi personalnya Kak Gita sendiri nih bergabung dengan komunitas Harat Inggris, selain memang Kak Gita ini satu alma mater dengan dengan pendirinya gitu kan. Iya. Tapi kenapa juga nih kada beretan juga kalau bubuhan yang satu alma mater dengan kakak pendirinya menjadi bagian dari Harat Inggris? Inggih. Jadi kan Harat Inggris yang zaman kakak-kakak sebelumnya itu banyak nih programnya. Inggih. Ada salah satu program namanya itu E-Class, Acceleration Class. Oh, Nah, inggih. jadi di situ kita ada 4 kali pertemuan dan di situ kayak kerjasama Harat Inggris sama Bank Sampah. Jadi kita belajar bahasa Inggris tapi bayar pakai sampah. Oh, Ya, inggih. jadi kita wajib bawa sampah 1 kilo, 2 kilo itu ditimbang. Nah, Nah, jadi kalau kawan ulun ini kabar ti kawannya ulun nih. Berapa berarti kam? Ya aku sampah masyarakat ya. Iya. 60 kilo nih. Iya. Dosanya 60 kilo. Tarsakan. ya itu tadi. Nah, dari itu kan kita bisa belajar bahasa Inggris dan tutornya itu kayak orang-orang keren gitu loh, Kak. Ada yang mahasiswa berprestasi nasional, ada yang delegasi PCMI Kalsel yang ke Australia dan lain sebagainya. Jadi kayak dengan tutor yang keren-keren seperti itu dan bayarannya hanya sampah tadi dibawa kan kayak kenapa enggak gitu loh, Kak. Jadi iseng-iseng join selama 4 kali itu konsisten. Di situ kita belajar menulis, belajar speech atau pidato, Iya. belajar bunyi-bunyi huruf atau fonetik lah gitu bahasanya ya, Kak. Inggih. Nah, dari situ kayak menurut ulun itu kayak berkesan banget nih. Wow, ada ya ternyata komunitas di Banjarmasin yang betul-betul fokus nih ke pemudanya dalam belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi dari situ mulai tertarik nih, jadi follow IG Harat Inggris. Selalu kepoin kan kapan ya ada lagi kegiatannya. Ternyata pas banner itu ada open recruitment untuk anggota Harat Inggris. Jadi ulun ikutlah seleksinya dari seleksi berkas, wawancara sampai lolos jadi anggota resmi. Gitu. Wah, itu artinya sangat luar biasa nih prosesnya jualah. Dan kita lihat memang bahasa Inggris ini sudah menjadi campur budaya juga kalau sekarang inilah, karena banyak sekali teknologi dari luar masukan dan bahasa-bahasa juga pun campur aduk, termasuk bahasa universal dunia kan bahasa Inggris itu ya kalau Bahasa yang memang dipakai kayaknya terbanyak ya bahasa Inggris ini. Iya, bahasa internasional kan. Bahasa internasional. Terlepas itu bahasa pertama atau bahasa kedua atau bahasa ketiga gitu Iya. kan. Bahkan mun bagi ulun bahasa Inggris sebujurnya bahasa kelima kayaknya. Iya. Kenapa jadi bahasa kelima? Nah kan bahasa kalbu dulu. Yang kedua Bahasa ibu kan. ya, yang ketiga Yang ketiga bahasa isyarat. bahasa isyarat. Nah keempat hanya bahasa Banjar. Inggih. Nah kelima hanya bahasa Inggris. Oh, nah gitu tilah. Jadilah. Iya. Tapi memang pentingnya bahasa Inggris ini sendiri kayak kita kalau dari pian yang memang bergelut di bidang bahasa Inggris nih, sepenting apa gerang bahasa Inggris ini? Penting banar lah. Kenapa tadi? Karena kalau dari badan bahasa itu kan ada slogannya tuh. Pasti tahu nih kakak-kakak slogannya apa tuh? Lestarikan bahasa daerah gitu kan. Lestarikan bahasa daerah ya. Gunakan bahasa Indonesia, Utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Nah, itu kan dari slogan tuh juga kita sudah tahu nih bahasa Inggris itu penting. Enggih. Tapi kebanyakan kita tuh stuck di 2 aja. Kita Harat bahasa daerah, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris kita tumpul. Nah, jadi orang tuh sampai 2 aja bahasa Inggrisnya terlupakan. Padahal kan sama pentingnya nih, kan 3 nih. Bahasa Banjar lancar lah kita, bahasa Indonesia pun kadang campur-campur lah bahasa Banjar kita. Nah, jadi kayak apa masyarakat ini bisa bahasa Inggris kalau mereka belum paham kalau bahasa Inggris itu sepenting itu untuk dipelajari. Jadi bagi kita sendiri kayak bahasa Inggris tuh sangat penting untuk dipelajari karena yang tadi merupakan bahasa internasional. Terus juga dengan bisa bahasa Inggris kan kita juga bisa berkomunikasi lah dengan orang-orang luar, terus membuka lapangan kerja yang banyak. Kan kalau bisa bahasa Inggris misalnya kita apply di LinkedIn misalnya kan bisa tuh berkomunikasi sama orang luar dan lain sebagainya, atau
berteman secara internasional, memiliki teman internasional. Itu kan bahasa apa lagi kalau bukan bahasa Inggris itu, Kak. Inggi. Walaupun wah ini teknologinya ibaratnya tuh ada Google Translate, ada macam-macam ya lah. Tetapi kemampuan untuk menguasai bahasa itu masih tetap penting lah. Dan kemudian kalau kita tarik nih bahasa Inggris dan peranannya dalam pengembangan dan pemberdayaan budaya daerah itu sendiri. Nah, seperti apa kira-kira? Tapi sebelum itu kayaknya ada yang hendak lewat dulu. Kayaknya kita hendak lewat dulu, jadi silahkan kita Lewatakan kan? Ayo ha. Hujan lebat bisa menjadi bencana. Bersiaplah dengan tindakan mitigasi yang tepat. Bencana akibat hujan lebat seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air seringkali datang dengan cepat dan tanpa peringatan. Tapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan melakukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Pertama, periksa saluran air dan drainase. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Bersihkan sampah dan daun-daun yang bisa menghambat aliran air agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Kedua, siapkan sumber daya darurat. Pastikan Anda dan keluarga memiliki persediaan darurat air minum, makanan ringan, obat-obatan, dan alat penerangan seperti senter, baterai. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, kenali daerah rawan bencana. Jika rumah Anda berada di daerah rawan banjir atau longsor, kenali jalur evakuasi dan tempat aman yang bisa dijangkau dengan cepat. Keempat, perkuat struktur bangunan. Pastikan bangunan rumah Anda kokoh dan aman dari potensi longsoran tanah atau genangan air. Pembangunan saluran air yang baik dan struktur yang kokoh dapat meminimalkan kerusakan. Kelima, waspada terhadap peringatan dini. Perhatikan peringatan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Bila ada peringatan hujan lebat atau potensi bencana, segera ambil tindakan preventif. Ingat, tindakan kecil yang tepat bisa menyelamatkan nyawa dan harta Anda. Ayo, bersama-sama kita mitigasi dampak bencana. Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar. Pastikan channel kamu hanya di Pro4 FM 87,7. Hadir setiap hari dengan beragam acara. Dapatkan informasi pendidikan, agama, budaya, serta hiburan. Pro4 Suara Budaya Banjar. FM 87,7 dan 99,6. Pro4 Suara Budaya Banjar. Iya, dang sanak Pro 4 sabadataan bertemuan pulang lawan kami di Mabar Madihin Bahabar. Nang tadi sudah kita berpanjang lebar di sesi pertama pertanyaan gasan Mbak Gita.
tentang pentingnya bahasa Inggris dan juga komunitasnya yang bernama Harat Inggris. Nah, selain kenapa jadi bahasa Inggris nih, padahal penting juga selain bahasa Inggris tuh kayak bahasa Arab, bahasa ini lagi digandrungi anak muda ini kan bahasa Korea nih. Nah, karena terpengaruh budaya-budaya drakor, apa namanya K-pop. Jadi bagiannya banyak juga belajar bahasa-bahasa nang kayak itu. Tapi yang paling terbesar memang ini pakai bahasa Inggris. Ya kalau tadi balik pulang pertanyaannya yang sebelum break itu apa pengembangan dan pelestarian budaya daerah nih, apakah menguasai bahasa asing itu sangat penting bagi kesinambungan apa namanya antara budaya daerah, apalagi tadi tuh ada lagi Nas. Jangan guring. Jangan guring. Jangan guring. Iya kan? Kalau Hasan disuruh bandir. Kalau Hasan disuruh bandir maaf lah. Langsung shock soalnya. Jadi kan artinya bahasa Inggris ini seberapa penting sih kesan pengembangan budaya daerah? Iya, nah itu. Ada telepon kan? Tapi sebelum itu ada telepon dulu. Ya silahkan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini calon-calon menlu semua Bu. Diaminakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kena kabul. Amin. Tapi syariat harus jalan lah. Syariatnya ya belajar tadi. Cuma sebuting dangsanak lah. Nang pu sayangkan kenapa hanya raja ditimbulakan kayak itu nah itu aja. Tadi kalau kada salah 2002 kah? Nah terlaksana 2003. Berarti kurang lebih setahun aja hanya nih lah. Kenapa kada dahulu maksudku kayak itu nah karena lah ada nang bepadah ini waktu aku dialog di Pro 1 lah. Berbagai macam pengalaman yang dipadahakannya. Jadi ku kesahkan pengalamanku juga. Nah itu artinya apa? Supaya ada semangat, jangan ketinggalan daripada orang bahari ya kalau anggap aja orang bahari orang dahulu kayak itu nah artinya jauh sebelum ikam kayak itu nah. Iya kalau nah tapi aku pulang bersyukur ada ide nang kayak ini nah. Berarti apa? Pola pikir remaja Kalimantan Selatan itu meningkat sudah mulai. Nah ya kalau lah tadi dangsanaklah ujar ikam jangan bahasa Inggris saja. Nah nang paling utama itu Arab dan Inggris. Nah ya kalau kan orang Arab banyak di Indonesia ya kalau. Nah kemudian kena bahasa Inggris ya kalau. Nah bahasa Inggris walaupun sifatnya dunia, tapi kita jangan juga ya kalau. Nah padahal yang bagus itu bahasa Jerman ya kalau. Nah sekada-kadanya tuh mudah-mudahan kena ada ide dan dosennya ada. Nah karena dinglah terus terang aja lah dan sanaklah aku di Sungai Lulut lah itu ada tetangga tuh berhadapan rumah berbinian aja orangnya inya menguasai bahasa Jepang. Nah sampainya nak kuliah di sana seandainya orang tanya mampu sudah di sananya lawan pulang kalau tes apa dan sebagainya tuh melalui bahasa Inggris, bahasa Jepang apa dan sebagainya inya selalu number one. Nah makanya aja pula nah kalau TV itu apa aja kok nah TV One aja kok lain ya kok apa TV Ona iya kalau kan bahasa Banjar TV Ona kalau nah itu jadi mudah-mudahan semangat ikam ini selalu dikembangkan lah jangan sampai mundur. Nah kalau tekniknya tuh kayak ini di antara kekawanan itu harus ada agreement. Perjanjian. Kalau nya berdapat kada boleh bahasa Banjar. Harus bahasa Inggris. Nah itu di anu bujur itu kalau misalnya ada nang bahasa Banjar tahilap kah kada tahilap kah maksudnya sengaja kada sengaja ada dendanya. Barangnya membawa minuman kah ke warung. Nah itu loh aku dengar pengalamanku kayak itu bahari. Nah pokoknya sanksi itu harus ada. Nah tapi kita berakuran pang dulu. Artinya kada usah makan minum wara ya kalau misalnya ada orang baju es lilin nah paling 500 rupiah sebiji 10 orang kan berapa aja. Nah ini contoh ding lah. Aku mengharap Bandar Kalimantan Selatan ini dingnya jangan dipadahkan orang ketinggalan dari segi bahasa. Nah itu aja aku mendukung Bandar dingnya itu. Nih, walaupun ikam kada kenal aku nih orang Irak dingnya ngarannya Saddam.
Saya bujur Sadam. Anu takun aja perompat tuh Sadam tuh perompat tuh Sadam juga dengan. Nah itu. Jadi supaya kamu tahu kepanjangannya Sadam tuh apa? Apa itu kepanjangannya Sadam? Nah, syariat di dalam amaliyah marifat. Masya Allah. Nah, jadi di samping kita ke situ bahasa orang tuh harus kita penuhi supaya jangan tabunguli dengan kita ini. Ya kalau bujur. Nah, aku makanya berharap benar lawan remaja-remaja pemuda-pemuda Kalimantan Selatan jangan ketinggalan. Ya kalau maju terus kayak apa aja. Nah itu aja ding lah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ikam selalu sukses berataan. Makanya aja aku sebelum aku masuk calon-calon menlu ini Kalimantan Selatan nih. Iya kalau amin. barangnya dikirim ke Pulau Jawa kan menlu juga dari Kalimantan Selatan. Cagar menjadikan apa ngarannya nih sebagai apa ibaratnya tuh melihatkan orang Banjar nih kayak artinya inilah tampang Kalimantan Selatan ya kalau ada ketinggalan lawan dikau. Remaja kesannya nih ya kalau. Nah, aja ding lah. Terima kasih banyak lah. Mudah-mudahan sukses ikan berataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesannya Bapak Sadam dari di Sungai Lolot lah. Memberikan dukungan moral kepada kita. Bujur benar. Karena dukungan moral dari pian seberatan ini mengulah kita tuh lebih semangat lagi gitu. Iya, bujur. Pina ada semangat pina luntur, pina hendak apa ngarannya tasipak rintangan ibaratnya ada rintangan hendak menyerah. Berkat semangat dari pian-pian inilah kita jadi kawak pulang bangkit lagi. Bujur. Nih kayak apa Bagita nih hendak jadi menlo kah? Nah nyata dulunya karena kuliah di bahasa Inggris jadi guru dulu biasa mendidik anak-anak bangsa. Tapi sebelum itu tadi kita mungkin kembali lagi ke pertanyaannya kalau kira-kira hubungannya kalau bahasa Inggris ini nih dengan budaya daerah ini nih adakah peranannya dan apakah bahasa Inggris mungkin lah karena gara-gara bahasa Inggris budaya daerah nih cagar hilang gitu. Oke. Jadi yang pertama dulu lah bahasa Inggris, korelasi bahasa Inggris dengan budaya. Misalnya budaya Kalimantan Selatan. Budaya Kalimantan Selatan kan banyak kayak bemadihin tadi kan. Apa lagi yang berkisah bahasa Banjar yang kayak itu lah. Banyak nih. Jadi korelasinya adalah ketika budaya itu dikenalkan ke mancanegara. Nah, itu kan jadi exposure tersendiri nih gasan budaya kita, gasan dikenal di luar negeri. Jadi kalau kata dosen ulun, kami ada belajar karena kita dari pendidikan bahasa Inggris nih. Jadi ada yang namanya itu mata kuliah translation. Jadi ketika kita itu mentranslate, yang ditranslate itu kada cuman bahasanya aja tapi budayanya pun juga ditranslate. Jadi orang luar tuh bisa mengerti. Kayak misalnya di luar negeri itu ada Halloween. Kalau secara bahasa Banjar kita mengira Halloween itu apa? Kayak nang di kimos-kimos lagi tuh hantu-hantu tuh kah? Halloween hantu nang topeng-topeng tuh. Atau pas mau hubungi ngarannya jauhin Halloween ya. Halloween bisa jadi ngarannya jauhin lah. Ya kayak budaya kayak kostum jadi misalnya juga orang luar negeri nih mendengar madihin. Sama kayak kita mendengar Halloween tadinya kebingungan. Namun kada diterjemahkan. Jadi diterjemahkannya itu misalnya ke bahasa Indonesia dulu nih. Madihin itu adalah budaya Banjar yang mana orang itu menabuh apa itu namanya kan? Terbang atau rebana sambil melantunkan syair-syairnya. Nah, itu kan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris ya? Iya, kalau bahasa Inggris diterjemahkan lagi orang Bemadin tuh apa melabuh tuh belum tahu juga bahasa Inggris apa nih melabuh. Punch. Lain lah punch membola. Kadang-kadang mempunch ya kayak itu. Jadi orang tuh mengerti ternyata madihin itu adalah pancing-pancing atau yang apa memukul-mukul tadi rebana atau terabang dan lain sebagainya. Nah itu jadi kayak kada cuman madihin sudah kayak itu kada, tapi budayanya pun ditranslatekan. Misalnya lagi nasi kuning, yellow rice loh. Nah tapi apa yellow rice aja lah hilang, apakah masih lengket nih yellow rice nasi kuning? Kada, beda. Kalau bahasa Inggris nasi kuning jadi yellow rice, orang luar sana mengiranya tuh nasi warna kuning.
Lain nasi kuning kita yang ada masak abang, nasinya dari santan dan lain sebagainya. Jadi diterjemahkannya kayak itu. Jadi yellow rice made from coconut oil, from turmeric, and so on. Jadi kayak dijelaskan kayak spesifiknya tuh yellow rice itu apa. Kayak seasoning bumbu-bumbunya itulah. Iya, jadi bukannya tuh kada sekadar menganggap nasi kuning itu nasi yang berwarna kuning, tapi nasi kuning itu adalah yellow rice with many various flavor gitu dan lain sebagainya. Jadi orang tuh tahu. Kayak bukan Master Chef juga ada kondimen di dalamnya tuh apa. Wih. Dan itu juga salah satu memperkenalkan kayak apa kuliner kita, kayak apa bumbu-bumbu daerah kita. Dan apabila suatu budaya itu dikenal oleh orang banyak, insya Allah kada punah ya lah. Itulah pengembangannya dan berkembang lagi ya kalau. Iya, justru kada hilang budaya, justru berkembang dan orang jadi kenal. Oh, nasi kuning tuh makanan khas Kalimantan Selatan, Madihin tadi dan lain sebagainya. Jadi justru dengan adanya bahasa Inggris itu kita bisa memperkenalkan budaya. Kada cuman budaya tapi tempat wisata nih. Kan kita nih kaya nih akan tempat wisata. Coba orang Banjar tempat wisatanya apa? Kayak Pasar Terapung. Pasar Terapung. Floating market. Bahasa Inggrisnya apa? Floating market. Nah, floating market. Coba kita misalnya mengadakan wawancara atau tiba-tiba nih kita nanyai orang di Siring, apa bahasa Inggrisnya Pasar Terapung? Kira-kira berapa orang yang tahu Pasar Terapung itu bahasa Inggrisnya adalah floating market? Nah, bayangkan kalau ada bule yang betakun. Kayak itu loh, Kak. Kayak logikanya misalnya Bu Pian pernah lah dulu nih melihat bule sasat di Siring. Sasat di Palanam rancak. Mendapat floating market sekalinya market yang lain. Sekalinya lah market di lain ya kalau. Nah, itu tadi kayak jadi orang luar tuh tahunya floating market tuh ada di Thailand kan terkenal. Kenapa? Padahal floating market kita juga kada kalah bagus nih, banyak wadainya. Bahkan lebih tua. Lebih tua. Kenapa kita kada seterkenal Thailand tadi? Karena tidak ada kayak pengenalan dalam bahasa Inggris, kayak gasan menarik turis. Oh, ada floating market di Indonesia, ada floating market di Banjar. Bahkan kalau ulun melihat nih situs-situs wisata dari Thailand itu yang misalnya kita floating market tadi lah, floating market di Thailand itu ada deskripsinya dalam bahasa Inggris di ada sinopsisnya di situs-situs pemerintahan dan situs-situsnya, sedangkan kita di Banjarmasin di floating market di wadah kita setidaknya untuk saat ini ya detailnya itu dalam bahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggrisnya belum ada secara mendetail, baru ada apa review-review singkat dari orang-orang luar gitu kan. Tapi mungkin karena dari Harat Inggris ya kalau kau juga membantu karena mengolahkan deskripsi tentang budaya-budaya kita di Banjar ya kalau. Dan dari komunitas Harat Inggris sendiri nih adakah rencananya adakah arah menuju ke sana gitu, memperkenalkan budaya atau wisata daerah terutama di Kalimantan Selatan ini dengan bahasa Inggris? Ada ke arah sana? Ada. Itu rencananya di tahun 2025, Kak. Tapi untuk awal tahun kami ke anak-anak dulu nih. Karena kita sudah nih remaja sudah balik lagi ke anak-anak, namanya tuh English Club for Kids. Tapi temanya itu exploring the nature. Jadi mengeksplor nature lah, mengeksplor alam. Jadi belajar sambil di alam. Nah, salah satunya nanti ke anak-anak itu kita akan belajar di Siring. Nah, itu kan masuk nih sedikit turismenya nih ke anak-anak dulu, tapi mereka kada tahu itu tuh turism, belum kan nature aja. Tetapi dia mulai terbiasa karena tahu. Jadi kita di Siring itu dikenalkan anak-anak itu namanya Pasar Terapung. Anak-anak mungkin nanti anak-anaknya akan diberikan misi buy one banana di floating market. Nah, jadi mereka misinya membeli pisang misalnya gitu, Kak. Jadi kayak ada diberikan misi untuk anak-anaknya tadi exploring the nature. Ada lagi di Siring itu ada rumah Ano. Nah, jadi misalnya misi anaknya itu take picture in front of rumah Ano gitu. Nah, jadi dicontreng misi-misi yang mereka lakukan itu sampai misinya semua selesai, pembelajaran pun nanti akan disimpulkan dan selesai juga. Jadi mereka berjalan-jalan gitu lah, Kak, di nature itu. Tapi diawasi juga dari kakak-kakak dari Harat Inggris. Itu anak-anak dulu. Habis nih 1 bulan, baru kami menyusun lagi English for Tourism. Tapi mungkin menyusunnya mulai dari sekarang sih, Kak. Ada nih sudah dibahas kayak
ingin melakukan wawancara ke pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan, mungkin di event-event Banjar dulu yang ada tanggal 20 ini kan di Creative Hub itu kayaknya kami akan ke sana mewawancarai nih masyarakat Banjarmasin tentang bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dari wawancara itu dikumpulkan kan, nah jadi kita tahu apa kebutuhan masyarakat tersendiri, kayak turismenya itu di mana perlunya dan lain sebagainya. Jadi itu yang akan kami buat silabus. Jadi kami setiap membuat kelas itu ada silabusnya Kak, sama kayak intensive English, English Club for Kids itu ada silabusnya. Begitupun English for Tourism tadi akan dibuat dulu silabusnya, inginnya itu seperti apa dan tujuan akhirnya itu maunya seperti apa outputnya di tourism itu. Jadi mungkin sekitar bulan Februari atau Maret itu baru bisa terlaksana yang programnya. Kalau kayak wawancara itu dari sekarang juga mulai sudah bisa dilaksanakan. Dan kayak itu. Dan juga aku sendiri kan pernah nih ikut di Harad Inggris itu beberapa kali kan. Dan salah satu ketika waktu sekitar sebulan yang lalu mungkin gitu. Yang dibahas itu malah tentang nasi kuning, kuliner Banjar, wisata Banjar, sejarah-sejarah Banjar. Nah, kenapa jadi Harad Inggris itu mengangkat tentang itu sih sebenarnya? Ya itu mulai juga tuh Kak. Oh ya, ada namanya program Harad Inggris English Circle. Kebetulan yang diikuti Kak Arif kemarin itu English Circle itu setiap kelas ada topiknya. Kemarin tuh kita topiknya Banjaris Cultural and Heritage. Jadi makanya bahasannya tuh tentang Banjar. Jarang kan kita nih membahas sejarah Banjar tapi pakai bahasa Inggris. Favorit makanan dalam favorit makanan Banjar tapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu kemarin salah satu bentuk dari English for Tourism itu juga kayak sedikit-sedikit gitu loh Kak. Jadi ya tunggal dikitan lah kayak mengarah ke tourism, mulai dari kemarin membahas-bahas budaya dan lain sebagainya, dan kedepannya nanti akan ada lagi seperti itu tapi sedikit-sedikit dulu. Banyak benarnya programnya banyak, kegiatannya banyak, asal mengangkat budaya Banjarnya juga banyak, luar biasa Harad Inggris nih lah. Mudah-mudahan makin maju ya kalau. Amin ya rabbal Dan alamin. selain daripada kegiatan-kegiatan di komunitas nih lah, dari Mbak Gita sendiri nih, nah adakah pengalaman ya kalau nang kada terlupakan saat belajar bahasa Inggris nih? Belajar bahasa Inggris di Harad Inggris atau bisa juga apa nih, ada pengalaman-pengalaman unik mungkin? Pengalaman yang tidak terlupakan itu selama di komunitas Harad Inggris adalah melihat orang-orang berkembang dalam belajar bahasa Inggris. Jadi misalnya setiap kelas itu kan awalnya orang malu-malu, kemudian mulai berani berbicara sampai akhirnya berani presentasi maju ke depan. Jadi itu adalah kenangan yang selalu melekat ya, karena setiap kelas itu kita pengen orang itu pede ngomong bahasa Inggris. Jadi kayak melihat orang-orang itu loh, itulah pengalaman yang bagi kita sangat berkesan, karena kita sendiri melihat perkembangan mereka gitu, dari mereka masih malu, nggak mau pakai bahasa Inggris gitu. Tapi karena terus di encourage, disemangati, mereka jadi berani bahasa Inggris gitu loh Kak, dari anak-anak bahkan yang remaja dan yang dewasanya pun yang orang tuanya jadi berani bahasa Inggris gitu. Ya, jadi melihat progres orang itu adalah pengalaman yang sangat berkesan untuk kita sendiri. Apalagi kalau kayak kita nih dilajari kan malu-malu ya lah. Mbak bisa malu-maluin. Jadi real waktu aku awal-awal betamuanan buhannya pendiam, bener aku takutan lah anak bahasa Inggris. Wah ini aku mencetinya nih tiap hari dah bahasa Inggris. Wah ya, mantap asli. Nah itu Pak, artinya belajar itu loh, luar biasa. Perlu pembiasaan aja kadang-kadang. Pembiasaan. Nanti kelaziman bersama lingkungan lah. Karena waktu juga nih lo membatasi kita nih, parak lagi sudah kita penutup. Tetapi sebelum itu kita takuni dulu nih closing statement dari Kak Gita nih. Kira-kira pesan dan harapan Kak Gita nih, baik itu secara pribadi atau untuk Harad Inggris gitu kan, harapan dan pesan-pesan untuk para pendengar seperti apa nih? Mungkin sekaligus closing statement. Oke. Untuk teman-teman yang mendengarkan radio ini, mungkin dari Gita sendiri jangan lupa untuk terus belajar, terutama belajar bahasa Inggris, karena itu sangat penting ya untuk
diri sendiri, untuk masa depan dan lain sebagainya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional dan lain sebagainya. Dan terus kalau kalian tidak memiliki tempat untuk berbicara bahasa Inggris, seandainya kalian memiliki interest yang sama dengan kami, kalian bisa join kegiatan-kegiatan Harat Inggris yang seperti English Circle, English Club dan lain sebagainya, yang mana itu akan selalu di-share di IG Harat Inggris. Oh ya, dan sebentar lagi Harat Inggris open recruitment untuk anggota baru nih, penerus kami ya. Jadi jangan lupa pantengin Instagram, di follow, dan selalu dinyalakan notifikasinya karena sebentar lagi akan open anggota baru. Jadi jangan lupa join ya, ditunggu di Harat Inggris. Harat Inggris, haratin Inggris kamu. Wah, mantap. Tapi kalau sebelum ketinggalan nih, kalau boleh tahu sosial medianya ada apa aja tadi? Iya. Harat Inggris. Harat Inggris, Iya. Instagram Harat Inggris gitu aja lah. Ya, Instagram, di TikTok juga ada. Harat Inggris juga. Yes. Iya. Kayak apa kita? Ayo kita Karena- kita sudah membahas Harat Inggris. Kita coba kita tutup dengan Harat Madihin ya. Asal jangan jadi harat-harat yang lain ya. Iya, iya. Oke, Iya. silakan. Jadi pang terakhir kita closing penutup acara. Sungguh luar biasa bersama narasumber kita. Yang paling cantik, beautiful is Mbak Gita. Sedikit belajar bahasa Inggris, ulun tadi mencoba supaya budaya Banjar jua tak angkat pula. Mudah-mudahan komunitas Harat Inggris semakin berjaya untuk membangun SDM itulah di benua. Mudah-mudahan sukses jua karir dalam Mbak Gita. Sekali pembahasan tentang bahasa asing, bahasa Inggris yang jadi diutamakan. Walaupun kita ini di sini orang Banjar ataupun orang lokal barataan, tetapi bahasa asing harus dikuasai, jangan sampai ketinggalan. Karena ujar kita tadi memadahakan nangarana bahasa Inggris banyaklah kegunaan, terutama sebagai pemegang, sebagai pengembang ini kebudayaan. Misalnya tadi promosi wisata ataupun kebudayaan, misalnya pasar Tarapung nang ada di Banua, jangan di Thailand, jangan sampai kekalahan. Jua pang kita untuk berkomunikasi dengan luar negeri, jua pang bakawanan supaya otak kita kada close minded, ujar istilah digunakan, supaya banyak di mana-mana berisi kawan. Jua pang kita ini mengucapkan semoga dan sukses, semoga sukses dan juga dilancarkan Harat Inggris dalam berkegiatan. Karena kegiatannya kita tahu benar banyak kebenaran, baik senang dewasa ataupun kanak-kanak, gasan turism ataupun pariwisata, kesana diarahkan. Kada jauh-jauh, misalnya
ka ay barun rundun lawan nang anum kami ucap I am sorry lawan nang Tuhan kami meminta ampun. Ke rumah ayo hendak menukar kuda. Iya. Kudanya lapas saharau tasipak biskom. Terima kasih, thank you, syukron kamsahamida, arigato gozaimasu, sumassalamualaikum. Ilahi awan basatop langsung batahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.